Katakan amin. Tuhan, serta kita di tempat ini bukan karena kuat dan jalan kita, tapi karena kuat kita, karena kuat Tuhanlah yang menyertai kita. Hanya Tuhanlah yang boleh kita andalkan di sepanjang hidup kita, karena Dialah sumber kekuatan kita. Haleluya. Kita akan pujian ini. Di surga ada yang menunggu anaknya. Tak pandangkan kekuatan, namun yang pasti kau bersamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita akan punya sekali. Saya bangkit itu berdiri. Haleluya. Kembali kita mau datang hadir ke dalam hadirat Tuhan. Kita rindu untuk datang kepadanya. Mari kita serahkan segenap hidup kita. Haleluya, segenap hati kita. Haleluya. Mari kita berikan kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Inilah hidupku Tuhan, inilah hidupku kepada Yesus. Haleluya. Haleluya.
kita buat pujian ini lebih dalam lagi, sehingga kita boleh hadir dalam hadiratnya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku,
Tuhan, rinduku kepadamu. Senang hatiku menyembahmu, seluruh hidupku Tuhan. Baik kami telah berikan hati kami kepada Tuhan. Biarlah itu semua untuk kemuliaan nama dan menyenangkan hatimu. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memujimu lebih harum lagi di tempat ini. Kami mau mendengarkan suaramu di tempat ini, sehingga kami bersorak-sorai memenuhi sukacita surga yang daripadamu. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai lebih harum lagi. Yang mau bersorak-sorai, mari kata-kataan amin. Haleluya. Dipuji bagi Tuhan. Jemaat, saya mau berdiri. Kita angkat pujian ini, kita mendengarkan hadirat Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya. Penghulu datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara
dari selatan. Kita mendengar dari malam sampai ke timur. Kemuliaan yang disaksikan pada saat ini. Haleluya. Dasar, amin. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada firman Tuhan, agar kita boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini, agar kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan boleh kita lakukan di setiap kehidupan kita. Haleluya. Biarlah kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita pribadi dan pribadi. Haleluya, sehingga kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kita angkat pujian ini. Kuasa Tuhan itu memang nyata buat hidup kita. Haleluya. Tempat berlindung.
kita akan pujian lagi. Haleluya. Biarlah kuasa Tuhan datang. Hanya Tuhan pertolongan. Hanya Yesus pertolongan. Engkau sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai, Engkaulah sumber pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Tuhanlah penolong kita di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai, Engkaulah sumber kekuatanku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Kau menara dan perisai
jiwa. Kami datang dengan segenap kekuatan dan akal budi. Bapa yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai langit dan bumi, yang berkuasa di bumi dan di sorga. Engkau Bapa kami yang kekal, Raja kami yang agung. Datanglah kerajaan-Mu, masuklah Tuhan ke dalam hati sanubari kami. Bertahtalah, berdaulatlah, bersuaralah, berbicaralah Tuhan, ajari dan gembalakan kami. Sebagai domba yang dengar-dengaran akan suara gembala yang agung. Berikan kami hati yang baru, buang segala hati yang lama, berikan hati yang lembut, buang segala hati yang keras, supaya kami tidak menolak firman-Mu dan mengabaikannya. Tapi biarlah hati kami Tuhan menyambutnya dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus taburkanlah firman itu yang membawa kami menjadi hidup dalam kebangkitan Kristus, dalam kemenangan, dalam kuasa-Mu yang ajaib. Karena kami tahu bahwa tanda-tanda dari firman Tuhan menyertai kami. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan selalu menyertai perkataan-Mu. Kuasa-Mu selalu ada dalam setiap perkataan-Mu Tuhan, mendatangkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami mau duduk diam, kami mau tenangkan jiwa dan batin kami. Biarlah Tuhan taburkan firman itu di tanah-tanah yang subur, di tanah-tanah yang gembur, supaya bertumbuh 30 kali lipat, bertumbuh 60 bahkan sampai 100 kali lipat. Dan nama Tuhan, nama yang hidup, yang mengaliri hati kami Tuhan. Buang segala kelelahan, keletihan, yang Kau berikan kelegaan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Amin. Saudara, ya, kita buka dalam kitab Matius. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang lalang dan gandum. Kita baca dulu ayatnya. Setelah itu nanti kita mau lihat gambarnya apa perbedaan lalang dan gandum ini. Mari kita buka Matius pasal yang ke-13. Kita baca ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-30. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Matius pasal 13 ayat 26 sampai ayat 30. Oh, saya dari ayat 24 ya. Dari 24 saja. Lalang di antara gandum. Ayat 24 saya baca. Ayat 25 jemaat Tuhan yang membaca, kita baca perganti-gantian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. 2, 3. Ayat 26, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, berikan kami yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan. Dari manakah ladang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ayat 30 sama-sama, 2, 3. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung
Hal kerajaan sorga seperti lalang di antara gandum. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ayat ini dijelaskan lagi di dalam ayat yang ke-36. Nah kita baca ayat yang ke-36. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum tadi. Di dalam saya baca 37 jemaat yang baca. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. 37:23. Dia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Terus Ia ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Ayat 39, silakan 2 ya. musuh yang menaburkan benih dalam ialah iblis. Waktu menuai ialah ancaman, dan para benih ialah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, gandum adalah benih yang ditaburkan oleh Tuhan Yesus. Dan pada malam hari iblis juga menaburkan benih, dan benih yang ditaburkan iblis itu menjadi, dalam bahasa Indonesianya, lalang. Dalam bahasa Inggris gandum itu disebut wheat, ya wheat gitu ya bacanya, WHEAT gitu, gandum. Nah, jadi kalau versi Indonesia lalang, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut wheat, WEEDS, hampir sama. Ya coba ditampilkan gambar gandum dan lalangnya, karena kita tidak mengenal tumbuhan ini ada di Indonesia. Hampir sama. Ya lanjut ditayangkan. Ya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa asli disebut zizanion. Itulah nama lalangnya atau rerumputan. Sebentar ya. Nah, saudara, ini hampir serupa. Ya. Nah, yang kuning itulah gandum. Dan yang wheat itu, nah kan tidak sama dengan lalang dalam perspektif kita di Indonesia. Nah, saudara, ada gambar yang lain? Cuma satu, tadi di HP saya ada 3. Oke, tidak apa-apa, bertahan sebentar. Nah, saudara, yang dimaksud dengan lalang dalam versi kita anggaplah dalam lalang, tapi pengertian kita gambarnya seperti yang hijau. Dia tetap berbulir, tapi nggak ada isinya. Nah, saudara, dalam disebutkan begini, banyak artinya. Jadi spurious wheat disebutkan gandum palsu. Yang hijau itu, dikasih panahnya, tolong. Nah, yang hijau itu disebut gandum palsu. Ya, nah saudara. Di sini dalam sejarahnya dikatakan bahwa seperti orang yang menanam rumput di Palestina. Nah, di Palestina itu ada rumput yang persis seperti gandum itu yang hijau. Dan dikatakan di sini dia tidak punya harga. Dia tidak punya nilai. Hampir sama, saudara. Ya. Jadi gandum itu mirip sekali. Jadi apa yang ditaburkan Tuhan itulah gandum. Yang ditaburkan iblis hampir sama. Siapakah gandum dan lalang itu? Gereja, kita. Bisa saja di antara kita ini ada yang gandum, ada yang lalang. Tergantung apakah tubuh kita, dunia ini ladangnya. Apakah kita menerima taburan dari si iblis, atau kita hanya menerima taburan dari Tuhan. Nah, dan besoknya
malaikat melihat gandum tumbuh, lalang tumbuh. Dan malaikat bilang, Tuhan, lalang ini kau tumbuh, uwit ini kau tumbuh. Apakah kami harus mencabutnya supaya dia jangan mengganggu lalang ini? Tuhan bilang, jangan. Kalau kau cabut nanti uwit itu atau rumput yang seperti gandum itu, maka gandumnya akan tercabut. Nah saudara, dua-duanya bertumbuh sama, dua-duanya hidup bersama-sama, yang menentukan akhir zaman. Pada waktu menuai di akhir zaman, barulah Tuhan bilang malaikat, silakan kalian tuai, cabut semuanya. Nanti gandum dikumpulkan, dimasukkan ke dalam lumbung, sedangkan lalang atau wit atau rumput yang seperti gandum kamu bakar. Nah, penentuannya di akhir zaman. Nah, sekarang apakah gereja, apakah saudara sadar sekarang bahwa kita lalang atau gandum, serupa tapi tak sama? Ini bukan masalah orang kafir, tetapi kalau dalam bahasa Raja Daud dikatakan antara orang fasik dan orang benar. Dua-duanya ke gereja, dua-duanya punya Alkitab di rumah, dua-duanya punya agama Kristen, dua-duanya bisa memuji Tuhan, dua-duanya bahkan bisa melayani Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi yang satu gandum. Nah, saya kasih contoh seperti 5 wanita bijaksana, 5 wanita bodoh. Dari mana saudara bisa membedakan mana dari 5 wanita ini bijak dan mana dari 5 wanita ini bodoh? Dua-duanya, kedua kelompok ini berpakaian dengan pakaian rapi, dengan wajah yang cantik, dengan semua perlengkapan untuk menambut kedatangan mempelai laki-laki. 5 wanita bodoh membawa pelita, 5 wanita bijak juga membawa pelita. 5 wanita bijaksana membawa pelita, sekaligus dia mempersiapkan cadangan minyaknya yang dia simpan. Kalau nanti mempelai pria terlambat datang, lampu saya tetap menyala karena bawa minyak cadangan. Tapi 5 wanita bodoh, dia bawa pelita, tapi dia tidak membawa minyak, karena dia berpikir tidak mungkin terlambat, Tuhan pasti tepat janji. Mempelai pasti datang dan minyak ini saya rasa cukup. Tipis kan bedanya? Tipis kan? Dua-duanya sama duduk untuk menunggu mempelai. Kita ini semuanya sama-sama duduk di sini untuk memuji Tuhan. Kita semua sama-sama berjalan hidup untuk menanti kapan Tuhan mau datang cabut nyawa kita. Oh, cabut nyawa kita agak keras bahasanya ya, agak sedikit ngeri. Ya, nanti akan datang menjemput kita. Nah, mereka sama-sama menantikan Tuhan. Ini bukan masalah ini kafir, ini bejat, ini cabul, ini brengsek, ini bajingan. Ini bicara tentang umat yang ada dia, karena Yesus datang ingin membawa pemisahan. Yang mau dipisahkan Yesus, yang bijaksana dan yang bodoh, yang gandum dan yang lalang tadi. Amin. Apakah kita masuk dalam kelompok yang sama? Gandum atau lalang? Kita pikir kita berdua, tapi buah kita pahit. Tuhan bilang gak ada nilainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah dalam bahasa Inggris tadi saya dapatkan perumpamaan seperti orang yang menyanyi merdu dan seperti orang yang menyanyi fals. Dua-duanya sama menyanyi, tapi yang satu gak nyampe notasinya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah saya punya contoh kalau saudara pernah dengar khotbahnya Ibu Dewi Basir. Satu hari dalam perjalanan dengan suaminya, dia keluar kota dan di perjalanan dia melihat ada penjual pisang yang parkir di pinggir jalan menjual pisang di atas sepeda. Ya, nah ibu ini berhenti dan dia menuju ke penjual pisang itu, seorang bapak-bapak. Di penjual pisang itu sudah ada terlebih dahulu seorang ibu yang sedang menawar pisang. Nah ibu ini sabar menunggu ibu ini yang lagi menawar pisang. Dia tanya, berapa pisangnya satu sisir? 30.000. Mahal amat. Kan 25.000 katanya.
mahal amat 25.000. Saya beli biasanya 20.000. Nah, kuranglah. Si penjual pisang, janganlah Bu, ini sudah murah. Di tempat lain boleh Ibu tanya, Ibu beli 30.000. Saya jual sama Ibu cuma 25.000. Oh nggak bisa, dia tawar saudara. Padahal ibu yang menawari ini mobilnya miliaran harganya, parkir di situ dan pakai kalung salib lagi. Nah, karena lama menawar, Ibu Dewi ini karena mau pergi, dia bilang, ya sudah Pak, kasih aja 20.000, yang 5.000-nya biar saya yang bayar. Saudara tahu apa kata orang kaya tadi? Nah itu kan si bapak susah nawarnya, jadi saya dibayarin deh sama ibu itu. Bukan bilangnya terima kasih. Malahan orang kaya dengan kalung emas salib, dengan mobil mewah, bisa dibayarin orang 5.000. Dan dia bilang senang. Dan dia masuk mobil, dia pergi. Nah saudara, mana yang lalang, mana yang gandum hampir sama. Nah kenapa Ibu Dewi ini? Habis saya kelamaan nunggu dia menawar, saya mau cepat, saya mau beli. Karena saya lihat dia pakai kalung salib. Nah itu yang membuat dia terpanggil. Ya udahlah, saya bayarin, biar 5.000-nya saya yang tambahin. Saudara, ya. Nah kalau kita membeli sesuatu sama orang, ya kalau bisa kita tambahin. Saudara, ya saya kemarin pangkas di tempat jemaat kita. Ya, saya bawa anak saya dua-duanya yang biasanya sekian di tempat lain, ya kita tambahin. Saya tanya, Bapak sewa ini, iya berapa? 400.000 sebulan. Ada nggak tiap hari dia berapa? Nggak mungkin saudara. Saya pangkas terus walaupun dia tolak, nggak bayar. Dia kan bayar itu sewa. Apakah orang yang punya saya bilang bayar? Waduh Pak, langganan saya selama ini jemaat gereja saya semua bayarnya setengah semua. Terus kita bersyukur gitu. Terus dia maaflah dulu, bulan depan lah saya tambah. Jadi kalau kita sesama jemaat, atau kalau kita jumpa, dulu siapa di sini si Columbus bisa perbaiki TV. Walaupun dia tolak waktu itu memperbaiki TV mama, dia kan seorang hamba Tuhan lagi. Dan dia, oh Inang janganlah Inang. Nah berapa kita bayar sama orang, kita lebihkan sama dia. Sampai waktu itu Kak Ita TV-nya rusak, saya bilang Kak jangan antar tempat lain, aku punya teman. Ya, saudara. Nah, begitulah beda, karena gandum itu punya bobot. Gandum itu punya nilai, enggak hampa hidupnya. Amin. Enggak kosong. Saya kasih uang Pak, yang ini aja saya ambil katanya. Enggak, semuanya. Jadi dia bilang kalau Bapak nggak usah bayar, sekali ini Bapak nggak usah bayar katanya, karena saya paksa. Tapi besok Bapak bayar. Akhirnya digitunya saya. Nah saudara, nah kalau mau pangkas lah sama dia, sama Pak Aris di sini. Datang nggak dia sana? Saya juga mau promosikan. Gitu. Nah saudara, jangan gara-gara dia memangkas jemaat gereja kok jadi tekor ya. Enggak jadi berkat. Halo, beli sayur, beli kangkung berapa seikat? 2.000 ya kasih 3.000. Pak, saya kalau dibilang enggak ada kembaliannya, tunggu ya. Saudara tega dia pergi nyari 1.000 rupiah nyari kembalian. Udah bawa aja. Kita tunggu 1.000 itu, mana dia pergi? Gak ada kembaliannya Pak. Ya udah. Saudara, nah kita mau jadi gandum. Gandum itu kan berkah, bisa dimakan, bisa dinikmati. Nggak begitu digigit hampa.
Halo? Saudara pernah nggak makan salak begitu digigit pahit? Nah, kalau orang mau menggigit kita manis, wah enak sekali orang Kristen ini. Rasanya kayak gandum. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, gandum dan lalang itu tumbuh bersama-sama di gereja yang sama, di rumah tangga yang sama, di kantor kita jadi gandum atau jadi lalang hanya menyemak saja. Jangan-jangan kita udah dirondap ini, nunggu mati aja. Ya, saudara, nah inilah bibit yang hampir sama, similar kata bahasa kita, hampir mirip. Antara lalang dan gandum itu hampir mirip. Nah, yang tadi dapat di akhir zaman lah nanti penyelesaiannya, saudara. Tapi hari ini saya mau mengingatkan. Nah, satu lagi di akhir zaman yang berlaku apa? Tuhan akan memisahkan kambing dan domba. Ini juga hampir sama. Tolong dikasih gambarnya. Ya, saudara lihat gambarnya. Ya, itu dombanya udah dicepak kayak rambut saya, udah dipangkas. Tapi gambar yang lain di HP saya tadi ada yang lebih mirip lagi, hampir sama. Ya, kambing dan domba hampir sama, tapi tidak sama. Domba, kambing ada tanduknya, domba enggak. Kambing itu tidak bisa digembalakan, dan kambing tidak pernah hafal suara gembalanya. Kambing itu kalau digembalakan atau dibawa mesti ditali, diikat. Kalau domba nggak perlu ditali, dia bisa diatur, dia bisa digembalakan, dia bisa dituntun, dia bisa dibimbing. Nggak perlu mesti ditali satu demi satu lehernya. Pernah saudara lihat orang menggembalakan kambing? Setiap kambing punya tali, dipanjang, kemudian dipanjang, gembalanya pulang. Nanti sore dicabut pancangnya, talinya digiring lagi masuk kanan. Kalau tidak bisa. Dia jukul, saudara.